Ketemu lagi dengan aku Egina. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah nyata. Namun sampai sekarang masih banyak orang yang mengira cerita ini hanyalah karangan saja. Bayangkan, suatu hari di sebuah kota kecil di Jerman tiba-tiba muncul seorang remaja. Ia hampir tidak bisa berbicara. Jalannya aneh dan hanya membawa sepucuk surat. Remaja itu mengaku bahwa selama hidupnya ia dikurung sendirian di sebuah ruangan gelap tanpa pernah melihat dunia luar. Namanya adalah Kaspar Hauser. Apakah dia korban kejahatan besar atau bagian dari rahasia yang sengaja disembunyikan? Pada suatu hari di tahun 1828 di sebuah kota kecil bernama Nuremberg, Jerman, warga melihat pemandangan yang tidak biasa. Seorang remaja berdiri kebingungan di jalanan. Jalannya kaku, tatapannya kosong, dan dari mulutnya hanya keluar kata-kata yang terputus-putus. "Aku ingin menjadi tentara seperti ayahku." Itu saja yang ia katakan. Namanya adalah Kaspar Hauser. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Ia hanya membawa sepucuk surat. Warga segera menyadari bahwa anak ini bukan orang biasa. Cara jalannya seperti orang yang baru belajar berjalan. Cara bicaranya seperti anak kecil. Padahal usianya diperkirakan sudah 16 tahun. Kaspar kemudian dibawa ke pihak berwenang. Di sanalah perlahan-lahan kisah hidupnya mulai terungkap dan membuat siapapun yang mendengarnya terdiam. Kaspar mengaku bahwa sejak ia bisa mengingat apapun, ia hidup di sebuah ruangan kecil dan gelap. Ia tidak tahu seperti apa matahari. Ia tidak tahu seperti apa langit. Dunia baginya hanyalah dinding, lantai, jerami, dan kesunyian. Ia berkata bahwa makanannya selalu sama, roti dan air. Tidurnya selalu di tempat yang sama, tidak ada suara, tidak ada manusia. Kadang-kadang ada seseorang yang datang. Sosok itu tidak pernah berbicara. Wajahnya tidak pernah jelas. Orang itu hanya meletakkan makanan lalu pergi. Ketika dokter bertanya, "Sejak kapan kamu hidup seperti itu?" Kaspar menjawab pelan, hampir seperti berbisik. "Sejak aku ingat, aku selalu di sana." Dokter lain bertanya, "Apakah kamu pernah keluar dari ruangan itu?" Kaspar menggeleng. "Tidak pernah." Jawaban-jawaban itu terdengar polos, jujur, tanpa usaha menyakitkan siapapun. Dan justru karena itulah banyak dokter percaya Kaspar tidak sedang berbohong. Tubuhnya pun menunjukkan hal yang aneh. Matanya sangat sensitif terhadap cahaya. Ketika pertama kali melihat matahari, ia kesakitan. Bau tertentu membuatnya pusing. Suara keras membuatnya panik. Namun di tempat gelap, ia bisa melihat lebih baik daripada orang normal. Seolah-olah tubuhnya benar-benar tumbuh di dunia tanpa cahaya. Setelah ditemukan, hidup Kaspar berubah total. Ia tidak lagi dikurung, tetapi juga tidak pernah benar-benar bebas. Ia diasuh oleh wali, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, selalu diawasi. Banyak orang yang ingin mengenalnya, tetapi juga banyak yang meragukannya. Akhirnya, Kaspar tinggal di kota Ansbach. Di sana, ia mulai belajar hidup seperti manusia pada umumnya. Sesuatu yang seharusnya ia pelajari sejak kecil. Ia belajar membaca dan menulis. Ia menggambar, bermain musik sederhana, dan membantu pekerjaan ringan. Hal-hal kecil yang bagi orang lain biasa, bagi Kaspar adalah dunia baru. Ia memang punya orang-orang di sekitarnya, guru, wali, beberapa anak di lingkungan tempat tinggalnya, tetapi ia tidak pernah benar-benar dekat dengan siapapun. Ia sulit percaya, mudah takut, dan lebih sering memilih menyendiri. Trauma masa kecilnya terus membayang. Dalam salah satu catatannya, Kaspar menulis sebuah kalimat sederhana, tetapi sangat menyedihkan. "Aku tidak tahu kenapa aku ada di dunia ini." Seiring waktu, muncul berbagai teori tentang siapa sebenarnya Kaspar Hauser. Ada yang percaya bahwa ia hanyalah korban penyekapan kejam.
Namun, ada juga yang yakin bahwa ia adalah anak bangsawan, disembunyikan agar tidak mewarisi kekuasaan, lalu dibuang ketika dewasa. Masalahnya, tidak ada bukti yang bisa memastikan kebenaran teori manapun. Hidup Caspar semakin rumit ketika ia beberapa kali mengalami serangan misterius. Ada luka, ada ancaman, ada ketakutan, dan tidak ada kejelasan siapa pelakunya. Hingga pada tahun 1833, Caspar ditemukan dengan luka tusukan di dadanya. Dalam kondisi sekarat, ia sempat berkata, "Aku diserang oleh orang yang sama." Beberapa jam kemudian, Caspar Hauser meninggal dunia. Tidak pernah jelas apakah ia dihilangkan nyawanya, diserang, atau mengalami kecelakaan. Tidak pernah jelas pula siapa dirinya sebenarnya. Yang tersisa hanyalah satu kisah tentang seorang manusia yang kehilangan masa kecilnya lalu memahami dunia ketika semuanya sudah terlambat. Caspar Hauser bukan hanya misteri sejarah. Ia adalah pengingat bahwa di antara fakta dan cerita ada kehidupan nyata yang benar-benar menderita. Dan sampai hari ini dunia masih bertanya-tanya, apakah Caspar Hauser korban kejahatan besar? Anak bangsawan yang disembunyikan? Atau kisah nyata yang terdengar terlalu mustahil untuk dipercayai? Caspar Hauser bukan hanya misteri sejarah. Ia adalah manusia yang kehilangan masa kecilnya dan mencoba memahami dunia yang datang terlalu terlambat. Menurut kalian, apakah Caspar Hauser korban kejahatan besar, anak bangsawan tersembunyi, atau kisah nyata yang terlalu sulit dipercaya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu lagi bersama aku, Edgina. Bye!